Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Smart Coding bersama saya Doni Asrafandi. Di video kali ini saya akan mendemokan program Post Smart Coding, yaitu software POS kasir. Yang sekarang udah versi keempat. Yang sebelumnya kan versi ketiga. Untuk yang versi ketiga bisa dilihat di channel Smart Coding. Saya search dulu. Kita masuk di channel Smart Coding. Playlist. Nah, ini Postman Coding. Kita lihat dulu untuk versi yang lama. Untuk versi yang paling lama, yang ketiga ini tentang produk SN, yaitu inputan transaksi dengan produk menggunakan nomor SN. Nah, ini update yang terakhir kemarin, yang versi 3, yaitu menggunakan transaksi produk dengan nomor SN. Ini transaksi produk nomor SN ini cocok untuk produk elektronik ya, seperti HP, laptop, kan ada nomor serial number ya, yang membedakan si produk ini beda dengan produk lain, meskipun satu tipe dan satu merek. Dan yang versi keempat ini, pastinya halaman secara front end-nya ini baru, halaman loginnya. Ya, tapi secara fitur ada perubahan juga. Yang pertama, sekarang Postman Coding ini itu bisa multi cabang. Jadi bisa mencapai cabang sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Jadi punya cabang 10, create aja toko sampai 10 kali. Terus yang kedua, itu bisa cetak barcode. Jadi setiap produk mempunyai barcode sendiri-sendiri. Tidak cuma cetak barcode, tapi barcode-nya yang setiap produk itu bisa dicetak sesuai keinginan. Misalnya generate barcode 1. Terus kita di satu barcode produk ini, kita mempunyai 10 produk dengan tipe itu. Jadi kita bisa generate 10 di situ. Yang ketiganya, pasti kalau udah bisa cetak barcode, ya harus support barcode scanner. Dan sekarang Postman Coding udah support barcode scanner dari transaksi penjualan atau pembelian produk dari supplier. Terus yang keempatnya ada perbaikan coding sedikit di transaksinya, biar nggak double datanya. Terus ada perubahan juga di dalam dashboardnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja login, kita simulasikan. Akun, terus ini emailnya, passwordnya Silman Coding, kemudian kita klik button login. Nah, ini halaman dashboard dari Postman Coding versi 4 yang sekarang ini, versi 4. Nah, di sini ada pusat. Maksudnya pusat ini saya login di toko pusatnya. Dan di sisi sebelah kanan ini, navbar sebelah kanan atas, ada button pindah cabang. Terus sekarang di sini juga ada nominal transaksi hari ini akan ditampilkan di sini. Misalkan saya mau pindah cabang, saya klik. Nah, di sini cuma ada satu. Karena kenapa ada satu? Karena di halaman toko, kita masuk ke toko dulu, kita klik. Nah, di sini kan cuma ada 2 toko ya, toko pusat IT sama cabang. Cuma di sini nggak bisa dihapus. Kenapa nggak bisa dihapus? Karena sudah ada datanya, ada produknya. Yang bisa dihapus itu cuma cabang-cabangnya, misalnya cabang 1, cabang 2, cabang 3. Kalau yang utama ini, itu nggak bisa dihapus, sudah default.
Untuk penamaan ini bebas ya, nggak harus toko cabang satu, terserah. Karena nanti setiap cabang itu bisa nge-create nama toko yang berbeda, nggak harus sama. Nah, ini halaman jika kita ingin create toko. Misalkan saya mau pindah cabang ke cabang 1. Nah, kita kunjungi cabang, kita klik. Nah, kita udah masuk di cabang 1. Ini cabang 1, cabang 1 Surabaya. Ini 0 karena belum ada transaksi di sini. Terus di keduanya kita masuk ke halaman menu barang untuk melihat generate barcode-nya. Nah, di sini ada tambahan ikon barcode. Kalau yang ini kan ikon untuk produk yang menggunakan nomor ASN. Misalkan saya mau generate barcode yang ini. Kita klik. Nah, di sini kan ada dua tool ya. Saya bagi dua. Yang pertama ini jika kita ingin download secara langsung. Saya coba download. Nah, kita lihat di sisi pojok sebelah kiri udah bisa download satu. Kita klik. Nah, ini contoh barcode-nya. Nah, mungkin bisa dicoba menggunakan barcode scanner-nya. Yang jelaskan tadi di awal, ini bisa cetak barcode dengan jumlah keinginan. Maksudnya gini, kan dengan satu barcode ini itu satu tipe produk. Kalau kita tipe produknya punya katakanlah 50 stok, berarti kan kita harus punya barcode ini 50. Nggak cuma satu, kita tempel di produk-produk tersebut. Kalau kita download seperti ini, terus kita edit, itu pasti akan memakan waktu. Nggak efektif. Misalnya gini, kita punya stoknya contoh ada 120 katakanlah. Kemudian kita generate. Nah, langsung tampil pop-up print sesuai dengan barcode produk barang cabang 1 kodenya ini. Ini totalnya 120 barcode. Tinggal disesuaikan aja biar nggak kepotong. Mungkin di sini kertasnya disesuaikan legal atau A4 sesuai dengan kertas yang akan dicetak, kertas stikernya. Terus kita lanjut di fitur transaksi kasir. Nah, di sini udah spot barcode scanner, jadi nanti jika diinputkan kode barang di sini, misalnya contoh di sini. Nah, ini contoh kode barang yang tidak ada. Dia akan tampil pop-up seperti ini. Misalkan saya copy aja. Kita copy, misalkan di sini simulasinya di scan barcode. Ntar. Nah, data masuk. Kalau nggak sesuai, dia akan tampil pop-up jika kode barcode-nya ini tuh nggak ada di data master barang cabang 1. Misalkan produk barang dari barang cabang 1 ini ada 2. Barang cabang 1 ini nama barang ya, ini bukan nama cabang, ini nama barang. Misalkan tadi secara otomatis dia akan menambahkan kuantitinya. Jadi nggak perlu di-update sini, tinggal di scan, otomatis kuantitinya bertambah sesuai dengan apa yang di-scan tadi.
Kita selesaikan transaksinya. Misalnya di sini saya pilih umum, ongkirnya nggak ada, dibayar dengan uang 100.000, simpan. Nah, kita cetak. Nah, close, misalkan dari cetak. Terus nggak cuma di transaksi penjualan, di transaksi pembelian produk dari supplier pun juga sudah ada fitur barcode scannernya. Nah, di sini sudah ada. Di transaksi input produk, kita cek. Nah, ini saya buat autofocus, jadi saat dibuka halamannya dia langsung fokus di form ini, inputan barcode ke barang. Jadi scanner barcode-nya bisa, misalkan produknya udah ada barcode scannernya, daripada kita nginput manual kayak gini kan rawan terjadi kesalahan, makanya langsung scan aja otomatis. Nah, langsung turun bawah gini, harganya seperti itu. Oke, dari tadi kita jelaskan fitur terbaru dari versi 4, itu pertama ini ya, bisa pindah cabang. Ya, kita pindah ke pusat dulu. Sudah bisa ada fitur multi cabang, ada fitur generate barcode yang ada di data barang ini. Terus dari segi transaksi penjualan kasir udah support barcode scanner. Dari fitur pembelian juga sama, udah support fitur barcode scanner. Terus ada lagi yang saya belum sebutin di awal, yaitu laporan. Laporan sekarang udah bisa mengambil datanya berupa Excel atau file CSV. Kita coba dulu. Misalkan di sini saya ambil contoh laporan kasir per kasir. Misalkan dimulai tanggal 1 sampai sekarang. Namanya Sinuan Coding katakanlah. Jadi kita klik button filter. Nah, sekarang udah ada dua button, yaitu button XL, export XL, dan CSV. Misalkan saya klik, nah otomatis dia download. Kita buka. Nah, ini laporan transaksi kasir tadi. Kita klik, kita lihat datanya. Nah, pertama kali dibuka seperti ini. Kita klik enable editing. Nah, kita rapikan dulu ini. Kita geser. Nah, ini export dari file Excel-nya. Kalau file CSV-nya kita coba, kita klik. Kita lihat datanya. Nah, ini filenya. Nah, ini seperti ini. Oke, di semua laporan sama. Jadi udah ada ekspor Excel sama file CSV. Jadi memudahkan untuk report data atau disimpan atau dicetak sesuai kebutuhan. Terus ada perubahan lagi itu di menu user. Nah, seperti ini. Dan call ini maksud saya, itu ngikuti dari tokonya. Misalnya tokonya ada cabangnya 3, di sini ada 3. Ada 4 juga 4. Seperti itu. Jadi untuk menambah user harus konfigurasi tokonya. Oke, di kesimpulannya, di versi post versi 4 ini, yang pertama itu ada fitur tambahan multi cabang. Nah, ini bisa menambah cabang sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan dan datanya pun beda-beda.
Sisanya nggak ada pengaruh cari cabang 1, cabang 2, meskipun namanya beda, produk beda, nggak ada masalah. Karena di master kategori satuan tuh juga nggak sama, beda. Terus yang keduanya udah bisa generate barcode scanner dan bisa cetak barcode produk sesuai keinginan. Terus ketiganya transaksi penjualan pembelian udah support dari barcode scannernya. Terus ada penambahan di Yaman Dashboard itu nominal transaksi untuk hari ini. Sama yang terakhir tadi ini, laporan. Dan untuk mendapatkan source code ini, itu linknya ada di deskripsi. Atau bisa langsung kunjungi website digital market dari Smart Coding. Caranya masuk dulu di websitenya smartcoding.com. Terus pilih menu produk. Digital market ini, website digital market dari Smart Coding ini, itu menampilkan semua produk digital yang dibangun dan didevelop sama tim dari smartcoding.com. Dan untuk mendapatkan software post Smart Coding versi 4, bisa langsung masuk di kategori atau langsung search saja di sini. Katakanlah post, enter saja. Nah ini, yang paling pertama, software post kasih multi cabang. Di sini dijelaskan secara detail dari image-nya sampai ke penjelasan fitur-fiturnya. Nah, di sini. Dan juga ada video-videonya. Jadi bisa dipelajari juga di sini. Oke, sekian untuk video kali ini tentang demo dari Postman Coding versi 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam seniman coding.